Selamat siang, selamat sore siswa-siswi kelas 9 yang Miss kasihi. Miss akan coba membahas soal persiapan US ya. Jadi tolong disimak supaya kamu bisa mengerjakan US minggu depan dengan baik dan benar. Let's go! Soal yang pertama, pada sebuah aula pertunjukan terdapat 10 kursi pada baris pertama, baris keduanya 16 kursi, dan pada baris berikutnya selalu bertambah tetap sehingga membentuk barisan aritmatika. Berapa banyak kursi dalam aula tersebut jika terdapat 20 baris? Di sini sudah ada clue-nya ya, bahwa dia membentuk barisan aritmatika. Nah, paling pertanyaannya itu nanyain SN atau UN. Berapa banyak kursi dalam aula tersebut jika terdapat 20 baris? Dari kalimat ini kita bisa nangkep pertanyaannya adalah berapa semua kursi? Kalau di aula itu ada 20 baris. Berarti ini ngomongin SN. Tadi katanya baris pertama terdapat 10 kursi, lalu baris kedua 16 kursi, dan seterusnya selalu bertambah dengan bilangan yang tetap. Berarti dari 10 ke 16 itu tambah 6, maka dari 16 ke berikutnya, ke baris berikutnya, dia juga tambah 6. Jadi 22 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak kursi jika ada 20 baris. Berarti ini rumus SN, di mana di sini A-nya adalah 10, B-nya adalah 6. Oke, ini rumus SN aritmatika ya, ada dua tipe, yaitu SN sama dengan N per 2 kali A plus UN, atau SN sama dengan N per 2 kali dalam kurung 2A tambah N min 1 kali B. Nah, kira-kira lebih enak pakai tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Kalau tipe yang pertama, kamu butuh ngitung dulu UN-nya. Tapi kalau tipe kedua, udah include, tinggal masukin nilai A, N, dan B-nya. Jadi kita coba pakai rumus yang kedua ya. S20 sama dengan N per 2. 20 per 2 kali 2 kali A-nya adalah tadi berapa? 10 tambah 19 kali 6. Gitu ya, silakan dihitung. Kita masuk ke soal berikutnya. Ya, ini tentang bangun ruang sisi lengkung. Perhatikan gambar. Sebuah bandul logam berbentuk gabungan kerucut dan setengah bola. Jika diameter bola 10 cm dan tinggi bandul 17 cm. Hitung luas permukaan bandul. Ya, pada soal ini yang ditanya adalah luas permukaan bandul. Ya, gabungan kerucut dan setengah bola. Silakan kamu bayangkan kalau bandul itu kamu sentuh dengan tangan permukaannya, apa saja yang dapat kamu sentuh? Kerucut apanya? Kalau bola apanya yang dapat kamu sentuh? Ya, jadi kalau kita bayangin kerucutnya berarti yang hanya bisa kita sentuh hanya luarnya saja, yaitu selimutnya saja. Alasnya tidak bisa kamu sentuh karena itu menempel ke setengah bola. Tidak dapat kamu sentuh dengan tangan. Jadi hanya bisa luas selimutnya saja. Kemudian untuk bola, di situ tentu saja setengah bola yang dapat disentuh. Nah, perlu diketahui, untuk bangun ruang, kamu harus hafal rumusnya. Seperti yang kita tahu, rumus luas permukaan kerucut itu adalah PR kali R plus S. Atau PR kuadrat tambah PRS, itu luas permukaan seluruh kerucut. Nah, berhubung alasnya nggak dapat kita sentuh, jadi kita ambil saja hanya luas selimutnya saja, alias PRS. Jadi untuk menghitungnya, pertama hitung PRS. Kemudian untuk bola, nah perlu kamu ingat ya, kalau bola itu yang bikin membingungkan itu adalah ketika kamu menentukan dia berongga atau pejal, atau nggak padat gitu ya. Nah, untuk kasus bandul di sini, itu pastinya yang kita hitung setengah bola berongga. Ya, kenapa nggak yang padat atau yang pejal? Karena sama seperti kerucut yang tadi, ya, si alas bola, alas setengah bola itu nggak bisa kamu sentuh. Jadi kita sebutnya setengah bola berongga. Sehingga luas permukaan setengah bola tersebut yang diambil adalah 2 PR kuadrat, bukan 3 PR kuadrat. Nah, kembali ke soal yang tadi. Jadi jika tinggi bandul itu 17 cm. Nah, kalau diameter bolanya 10 cm, otomatis jari-jarinya adalah 5 cm. Sehingga ketika kita ambil itu tinggi bandul dikurangin jari-jari itu dapatnya berapa? 17 dikurang 5 itu 12. Maka tinggi kerucut itu adalah 12 cm. Ya, berhubung tadi yang harus kita hitung adalah luas selimut kerucut, PRS, R-nya 5, cari S-nya menggunakan Pythagoras. Jika tingginya 15, R-nya 5, jika tingginya 12 dan R-nya 5, maka triple untuk 12, 5, satu lagi bilangannya adalah berapa? 13. Jadi S-nya untuk kerucut yang kita pakai adalah 13.
Gitu ya. Jadi hati-hati untuk bangun ruang, kamu perlu memahami rumus-rumusnya ya. Kalau pembuktiannya udah ya di sekolah. Oke, soal berikutnya adalah mengenai bilangan berpangkat. Berapa hasil dari 16 pangkat 7 dibagi 8 pangkat 5 dikali 4 pangkat setengah? Ya, kamu perlu mengingat sifat-sifat pangkat yang sudah diajarkan di sekolah. Di situ bilangan pokoknya berbeda-beda, 16, 8, dan 4. Kita coba samakan supaya bisa kita gunakan sifat-sifat pangkat. Ya, yang kita tahu 16 itu adalah 2 pangkat 4. Jadi di situ 16 kita ganti 2 pangkat 4, dipangkatkan lagi 7. Ya, kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Kemudian dibagi 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi kita ganti angka 8 menjadi 2 pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5, dikali 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kita ganti 4 dengan 2 pangkat 2. Sehingga kita peroleh seperti ini ya, 2 pangkat 28. 28 itu didapat dari 4 kali 7 ya. Dibagi 2 pangkat 15. 15 itu dapat 3 kali 5 kali 2 pangkat 1. Karena tadi 4 pangkat setengah itu kan 2 pangkat 2 kali setengah. 2 sama setengah coret jadi 1, jadi 2 pangkat 1. Nah, sekarang kita gunakan saja sifatnya. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Kalau perkalian, pangkatnya ditambah. Nah, maka akan menjadi seperti ini. 2 pangkat 28 dikurang 15 ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 14. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya ya. Berapa hasil dari 1175 pangkat 2 dikurang 825 pangkat 2? Ya, kalau kamu ngitungnya, oh ya udah 1175 dikurang 825, hasilnya pangkatkan 2. Itu salah besar. Ya, di situ 1175-nya harus dikuadratkan dulu, baru dikurang 825 pangkat 2. Nah, tapi apakah begitu cara menghitungnya? Apakah kita harus mengkuadratkan dulu? Atau bisa nggak sih kita menggunakan sifat aljabar? Ya, ini sifat aljabar ya, yang namanya selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat, ya, itu bisa disederhanakan menjadi A plus B dikali A min B. Seperti itu. Ya, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Jadi ketika kita capek kepiting A plus B kali A min B, itu adalah hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Kalau gitu kita bisa menghitung soal yang tadi dengan cara selisih kuadrat. 1175 kuadrat dikurang 825 kuadrat, bentuknya bisa kita ubah menjadi 1175 tambah 825 dikali 1175 dikurang 825. Gitu. Ya, tinggal dihitung saja. 1175 tambah 825 itu berapa? Pas ya, 2000. 2000 dikali 1175 dikurang 825. Berapa itu? 350. Benar ya, 350. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa langsung menghitung 2000 kali 350 itu adalah berapa? 700.000. Jadi jawabannya adalah 700.000. Soal berikutnya, terdapat beberapa kaleng yang disusun seperti gambar berikut. Jadi itu ada tali ya, bagian luar yang mengikat ke 6 kaleng. Yang bagian luar yang dilihat ya. Dan ditanya itu tali yang diperlukan untuk mengikat. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung panjang tali? Nah, analoginya adalah seperti ini. Nah, untuk tali yang lurus, itu yang lurusnya dulu ya. Itu kita buat analoginya, ya ilustrasinya sejajar ke pusat. Ya, jadi yang merah itu adalah panjang tali yang lurusnya. Ini yang lurus gini ya. Sebelah sini yang lurus, yang ini, dan yang ini. Nah, dari pusat ke pusat, dari pusat lingkaran ke pusat lingkaran yang berikutnya, itu pasti 2 jari-jari ya. Kemudian pusat yang kedua ke pusat yang ketiga juga sama. Panjangnya 2 jari-jari. Dan seterusnya. Sekarang kamu hitung ada berapa jari-jarinya. Ada berapa R. Ya, dihitung. Di situ ada berapa jari-jarinya. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 R. Ya, alias kalau 2 R-nya itu diameter, 1 diameter, berarti 12 R itu adalah 6 diameter. Jadi panjang tali yang merah ya, yang lurusnya doang itu 6 diameter. Nah, sekarang hitung panjang tali di lengkungan, yang ini ya, di lengkungan lingkaran. Nah, itu kan seperempat lingkaran ya, seperempat lingkaran kali 4, 1 lingkaran.
Ya, bukan luas tapi keliling. Sehingga rumusnya secara simpel bisa kita tulis keliling ditambah 6 kali diameter. Ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan, oh 6 diameter. Berarti kalau lingkarannya 6, di situ rumusnya juga keliling tambah 6 diameter. Berarti kalau misalkan kalengnya dibuat memanjang sampai misalkan 5 lingkaran kaleng gitu ya ke samping, berarti ya 5D gitu ya, K tambah 5D. Seperti itu, tinggal kamu hitung kelilingnya, rumus keliling lingkaran, ya pi kali D tambah 6 kali D, di mana diameternya adalah 20. Ke soal berikutnya yaitu adalah persamaan garis lurus. Ya ini kadang yang suka membingungkan anak-anak ya, itu persamaan garis lurus. Sebenarnya ini simpel kalau persamaan garis lurus itu ya. Sebenarnya kalau persamaan garis itu ya memuat nilai X dan Y. Artinya tiap titik yang dilalui garis tersebut ya itu memenuhi rumus pada persamaan garis yang bersangkutan. Ya, di situ soalnya pilihan ganda. Ya, kita coba pakai trik ya. Yang ditanya adalah persamaan garis C. Fokus pada garis C yang ditanya oleh soal. Garis C itu yang ini ya. Nah, yang itu ya. Nah, coba kamu cek titik apa saja yang dilalui oleh garis C. Di sini ada titik tapi nggak ada angkanya. Kemudian di sebelah sini itu ada sebuah titik yang angka 4 itu. Secara lengkap koordinatnya adalah 0,4. Jadi ada sebuah titik yang dilalui garis C yakni 0,4. Kenapa 2,0 tidak? Karena 2,0 itu bukan berada di garis C. Jadi di garis C itu hanya ada titik 0,4. Artinya 0,4 itu artinya nilai X-nya 0, Y-nya 4. Nah, kamu tinggal masukin, cobain ke option A, B, C, D. Mana yang memenuhi ketika X-nya 0, Y-nya 4, mana yang memenuhi rumus. Kayak gitu, coba cek. Coba yang A. X plus 2Y tambah 4 sama dengan 0. Tadi titiknya yang dilalui garis C adalah 0,4. X-nya 0, berarti 0 tambah 2 kali 4, 0 tambah 8 tambah 4. 8 tambah 4 itu 12, bukan sama dengan 0. Berarti A udah pasti salah. Coba yang B. Ya, X-nya 0, berarti 0 min 2 kali 4, 0 min 8. 0 min 8 itu min 8 tambah 4, bukan 0. B juga salah ya. Kita coba yang C. 0 min 8 min 8. Dan jawaban bukan 0. Kayaknya D. Coba kita cek. Yang D itu adalah 0 min 2 kali 4 tambah 8. Ya, 0 min 8 min 8. Min 8 tambah 8 betul 0. Berarti sudah pasti jawabannya D. Ya, tinggal dicoba-cobain. Jawabannya adalah D. Tapi apakah caranya seperti itu benar-benar masuk akal? Kita coba pakai rumus kalau kamu tidak puas ya. Soal berikutnya adalah fungsi kuadrat. Sebenarnya nggak beda jauh ya persamaan garis sama fungsi kuadrat. Sama juga kayak tadi. Ya, kalau dimasukkan ke fungsi kuadrat, ke rumusnya gitu ya, ke persamaan fungsi kuadratnya, nilai X dan Y itu harus memenuhi titik-titik yang dilalui oleh garis, bukan garis ya, kurva tersebut. Di sini soalnya berupa gambar. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di bawah. Nah, tapi kalau kamu masih mau pakai rumus, berarti kamu pakai rumusnya hati-hati, jangan sampai ketukar. Dari grafik yang diketahuinya adalah, situ ada min 1,2 ya, itu adalah titik optimumnya ya. Ya, min 1,2. Kemudian 0,4 itu adalah titik sembarang ya yang dilalui oleh kurva tersebut. Ya, berhubung ini pilihan berganda, kita boleh coba-cobakan ke pilihan-pilihan jawaban yang diberikan. Ya, di situ titik yang dilalui oleh kurva itu adalah min 1,2. Yang ini ya, ini titiknya ini min 1,2 dan 0,4. Paling gampang sih masukin yang 0,4 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 4, mana yang memenuhi dari A, B, C, D? Kalau X-nya 0, hasil Y-nya harus 4. Wah, ternyata A, B, C, dan D itu memenuhi. Sekarang kita berlanjut ke titik yang kedua, min 1,2. Artinya koordinat untuk min 1,2, jika nilai X-nya min 1, Y-nya adalah 2. Coba kamu substitusi mana yang kalau dimasukin X-nya min 1 pada rumus A, B, C, dan D, ya, mana yang menghasilkan Y-nya adalah 2. Yang A itu enggak ya, karena kalau X-nya min 1, berarti 2 kali min 1 kuadrat. 2 ya, tambah 4, 6. Harusnya Y-nya 6. A itu sudah pasti salah. Nah, di sini B itu betul ya. 1 tambah min 3
tambah 4. Hasilnya adalah 2. Yang C juga sama, betul. Yang C. Ketika X-nya dimasukkan min 1, 2 kali 1, 2 tambah 4 kali min 1 tambah 4. Ya, kamu boleh ngotret-ngotret di kertas ya. Jawabannya itu adalah betul, Y-nya juga 2. Nah, yang D itu salah. Karena kalau X-nya min 1, berarti 2 tambah min 2 tambah 4. Jawabannya harusnya Y-nya 4. D dan A itu salah. Sekarang tinggal kita pilih antara B dan C, mana kira-kira yang memenuhi. Nah, dari gambar seperti itu sudah jelas ya. Itu pasti Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X tambah 4. Karena dia naik 2 satuan ke atas. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Diberikan nilai rata-rata siswa dalam sebuah kelas adalah 71,2, rata-rata siswa laki-lakinya 72, dan rata-rata siswa perempuannya itu 70. Jika banyak siswa perempuan dalam kelas tersebut adalah 16, maka tentukanlah banyak siswa laki-laki dalam kelas tersebut. Dibayangin sebuah kelas, rata-rata keseluruhan baik laki-laki dan perempuan itu adalah rata-rata keseluruhannya adalah 71,2. Sementara rata-rata siswa laki-lakinya saja itu 72, rata-rata siswa perempuannya saja itu 70. Jika siswa perempuannya 16, berapa siswa laki-laki? Nah, konsep ini bisa kita gunakan menggunakan ilustrasi tabel frekuensi, menghitung rata-rata dalam tabel frekuensi. Kita coba ya, kita buat tabel frekuensi untuk nilai rata-rata di kelas tersebut. N untuk nilai, F itu untuk banyaknya siswa. Nah, untuk siswa laki-laki yang rata-ratanya adalah 72, jumlahnya, frekuensinya ya, banyaknya laki-laki kita tidak tahu. Kita misalkan saja dengan L, variabel L. Kemudian untuk kelompok kedua, rata-rata untuk yang perempuan itu adalah 70. Kita tulis ini 70, di mana banyaknya perempuan sudah diketahui, yaitu 16 orang. Nah, ini adalah tabel frekuensi. Bagaimana menghitung rata-rata dari tabel frekuensi? Ini sudah pernah diajarkan di SD. Ya, menghitung rata-rata dari tabel tersebut itu adalah apa? 72 dikali L ditambah 70 kali 16 dibagi total frekuensi. Jadi ini atas kali bawah tambah atas kali bawah dibagi banyaknya frekuensi, yaitu dibagi L plus 16. Nah, dari ilustrasi tadi bisa kita tulis rata-rata tabel frekuensi, ya itu adalah 72 kali L yang tadi ya, tambah 70 kali 16 per L tambah 16. Itu ya, karena rata-rata keseluruhannya sudah ada, maka kita masukkan nilainya yaitu 71,2 sama dengan 72L tambah 70 kali 16 itu adalah 1120 dibagi L tambah 16. Perlu diingat, L tambah 16 itu bukan 16L. Hati-hati ya. Nah, kita sederhanakan. Kita hitung dengan kali silang. Ya, jadi 71,2 kalikan L plus 16. Menghasilkan 71,2L tambah 1139,2 sama dengan 72L tambah 1120. Ya. Thank you. Semoga dengan sedikit pembahasan yang Miss berikan, itu bisa membantu kamu dalam mempersiapkan US minggu depan. Semangat!